Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran tematik di subtema 2 tema 4 pada pembelajaran ketiga. Anak-anak siswa sekalian, sebelum kita belajar seperti biasa kita membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, selanjutnya anak siswa sekalian, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Oke. Sekarang mari kita identifikasi ciri-ciri pantun tersebut. Ciri-ciri pantun tersebut adalah terdiri dari 4 baris, baris pertama bersajak A, baris kedua bersajak G, baris ketiga bersajak A, dan baris keempat bersajak G. Baris pertama terdiri dari 9 suku kata, baris kedua 9 suku kata, baris ketiga 9 suku kata, dan baris keempat juga 9 suku kata. Sampiran dan isi pantun. Baris pertama dan kedua, saat malas tak bertenaga, jangan diam seperti patung. Kalimat tersebut merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat, ayo kita berolahraga, bersepeda keliling gunung. Kalimat tersebut merupakan isi pantun. Amanat pantun di atas adalah berolahraga merupakan salah satu kegiatan untuk menjaga kesehatan. Olahraga dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya dengan bersepeda. Dayu, Edo, dan Lina berangkat melakukan wawancara menggunakan sepeda. Mereka membutuhkan waktu setengah jam untuk sampai ke tempat wawancara. Dayu, Edo, dan Lina sampai di rumah narasumber wawancara. Mereka akan mewawancarai Pak Damar. Pak Damar merupakan pengusaha sandal kesehatan. Berikut ini hasil wawancara yang dilakukan oleh Dayu, Edo, dan Lina. Pak Damar merupakan pengusaha sandal refleksi. Pak Damar memproduksi sandal yang dapat digunakan untuk melancarkan peredaran darah. Sandal refleksi buatan Pak Damar terbuat dari kayu. Kayu tersebut diperoleh dari daerah sekitar tempat tinggalnya. Pak Damar hanya membeli kayu berkualitas. Namun demikian, Pak Damar selalu menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi setelah penebangan. Dengan reboisasi, hutan menjadi tidak gundul, dan hasil reboisasi beberapa tahun kemudian dapat dimanfaatkan lagi. Di antaranya pohon dapat ditebang dan kayunya dapat digunakan lagi. Tenaga kerja di pabrik Pak Damar juga berasal dari warga di sekitar tempat tinggalnya. Sebelumnya, mereka diberi pelatihan terlebih dahulu oleh Pak Damar. Bahkan kini, beberapa tenaga kerja Pak Damar telah membuka usaha sendiri. Pak Damar kemudian menjadikan mereka sebagai mitra kerja untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat. Sahabat cerdas, selanjutnya mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini berdasarkan bacaan. Identifikasilah interaksi manusia dan lingkungan pada bacaan di atas. Interaksi manusia dan lingkungan pada bacaan di atas antara lain: Pak Damar memanfaatkan kayu dari daerah sekitar tempat tinggalnya untuk dijadikan sebagai bahan pembuatan sandal refleksi. Pak Damar juga memberdayakan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerjanya.
Bagaimana pengaruh interaksi manusia terhadap lingkungan bagi masyarakat dalam bacaan di atas? Jelaskan. Pengaruh interaksi manusia terhadap lingkungan bagi masyarakat antara lain terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, dan pemanfaatan hasil sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Apa manfaat usaha Pak Damar bagi masyarakat di sekitarnya? Jelaskan. Manfaat usaha Pak Damar bagi masyarakat antara lain meningkatkan taraf hidup masyarakat, membuka lapangan pekerjaan baru, dan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sandal refleksi. Apa yang dilakukan Pak Damar untuk mengurangi kerusakan lingkungan akibat usahanya? Jelaskan. Untuk mengurangi kerusakan lingkungan, Pak Damar selalu memberikan saran kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi agar hutan yang ditebangi tidak gundul. Apakah terdapat hubungan ketergantungan dalam bacaan di atas? Dari bacaan di atas terdapat hubungan ketergantungan. Hubungan itu terjadi antara Pak Damar dengan pemasok kayu serta hubungan Pak Damar dengan masyarakat sekitar yang saling membutuhkan. Sore itu, dusun tempat Dayu tinggal akan mengadakan pemilihan ketua RW. Sebelum acara dimulai, Dayu membantu untuk mempersiapkan tempat pemilihan. Dayu membantu memberi alas di setiap meja. Dayu menyapu lantai ruangan tempat pemilihan. Dayu juga membantu mempersiapkan makanan dan minuman untuk panitia pemilihan. Sahabat cerdas, berikut ini peran serta yang dapat kamu lakukan dalam pemilihan ketua RW. Pertama, turut serta dalam gotong royong menyiapkan tempat pemungutan suara, mengamati jalannya pemilihan ketua RW, membantu para ibu menyiapkan makanan, dan ikut menjaga ketertiban lingkungan dengan tidak mengganggu jalannya proses pemilihan. Sahabat cerdas, sebagai warga masyarakat, kita bertanggung jawab untuk mengamati pelaksanaan pengambilan keputusan, baik dalam pemilihan ketua RT, ketua RW maupun kepala desa. Selain itu, masyarakat juga dapat mengamati berbagai keputusan yang dikeluarkan oleh ketua RT, ketua RW, dan kepala desa. Pengambilan keputusan bersama dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat. Namun demikian, apabila tidak mencapai mufakat, dapat dilakukan voting. Untuk lebih mengetahui tentang proses pengambilan keputusan, mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Bagaimana cara pengambilan keputusan bersama yang biasa dilakukan dalam masyarakat di Indonesia? Jelaskan. Dalam masyarakat Indonesia, pengambilan keputusan bersama dilakukan melalui musyawarah. Musyawarah tersebut bertujuan untuk mencapai mufakat. Namun demikian, apabila tidak mencapai mufakat, maka akan dilakukan voting. Salah satu contoh voting adalah pemilihan umum. Apa saja masalah dalam masyarakat yang dapat dipecahkan melalui pengambilan keputusan bersama? Masalah yang dapat dipecahkan melalui pengambilan keputusan bersama antara lain pemilihan ketua RT, RW, dan kepala desa, membuat jadwal ronda malam, menyelesaikan perselisihan antar warga, dan penyelenggaraan suatu acara, misalnya lomba. Bagaimana cara masyarakat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga? Cara masyarakat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga antara lain berpartisipasi dalam pemilihan ketua RT, RW, dan kepala desa, menjaga keamanan lingkungan, dan menjaga kebersihan lingkungan. Sebagai seorang siswa sekaligus warga, apa yang dapat kamu lakukan dalam kehidupan bermasyarakat?
Sebagai seorang siswa sekaligus warga, kamu dapat mengikuti gotong royong membersihkan lingkungan dan berpartisipasi dalam pemilihan ketua RT atau RW dengan cara berikut. Pertama, turut serta dalam gotong royong menyiapkan tempat pemungutan suara. Kedua, mengamati jalannya pemilihan. Dan ketiga, membantu para ibu menyiapkan makanan. Nah, anak siswa sekalian, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Ada 2 muatan, yaitu bahasa Indonesia dan juga PKN. Tadi telah disinggung tentang beberapa ciri pantun, menjelaskan bagian-bagian pantun, apa itu sampiran, apa itu isi, serta di pembelajaran PKN itu bentuk tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Nah, adapun tugas Ananda pada hari ini, yang pertama, tuliskan sebuah pantun dan tentukan sampiran serta isinya. Jadi seperti di contoh tadi, setelah pantunnya ditulis, maka ditentukan mana sampirannya, mana isinya. Yang kedua, tuliskan amanat pantun yang telah dituliskan. Jadi setelah menuliskan pantun di nomor 1 tadi, tentukan amanatnya. Yang nomor 3, tuliskan 2 kegiatan yang dapat dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Tuliskan 2 kegiatan yang dapat dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang nomor 4, tuliskan 3 masalah dalam masyarakat yang dapat dipecahkan melalui pengambilan keputusan bersama. Nah, anak saudara sekalian, itulah pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, menjaga sholat lima waktunya, membantu kedua orang tuanya di rumah sebisa Anda, serta melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.